Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C, ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang reaksi monosakarida. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan membacakan anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Isnam Solihin, ada Baik Royatul Aini, ada Desi Endani, dan ada Asih Fitri Handayani. Lanjut ke materi kami tentang reaksi monosakarida. Reaksi monosakarida yaitu ada reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reaksi monosakarida. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, monosakarida adalah gula sederhana yang menjadi senyawa dasar penyusun karbohidrat. Monosakarida memiliki rumus umum CH2ON. Contohnya, senyawa yang termasuk kelompok monosakarida ada gliseraldehida. Sedangkan berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Dan berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Dari reaksi itu, yang mengalami reaksi oksidasi ada aldosa yang berada terutama dalam bentuk hemiasetal siklik. Tetapi struktur ini juga ada meskipun sedikit dalam bentuk aldehida rantai terbuka. Gugus aldehida ini dapat dengan mudah dioksidasi menjadi asam. Produknya dinamakan asam aldonat atau aldonat acid. Contohnya D-glukosa yang mudah dioksidasi menjadi asam D-glukonat. Oksidasi aldosa mudah terjadi sehingga senyawa ini bereaksi dengan bahan pengoksidasi ringan seperti reagen Tollens, Ag plus dalam larutan amonia berair, ada reagen Fehling dalam kompleks Cu2 plus dengan ion tartrat, atau reagen Benedict atau kompleks Cu2 plus dengan ion sitrat. Reagen Tollens menghasilkan uji cermin perak dan reagen Fehling menyebabkan terbentuknya endapan merah dari tembaga oksida atau Cu2O. Karbohidrat yang bereaksi dengan Ag+ atau Cu2+ disebut gula pereduksi atau reducing sugar. Sebab reduksi terhadap logam diiringi dengan oksidasi terhadap gugus aldehida, reagen ini digunakan di laboratorium untuk menguji keberadaan gula pereduksi. Reaksi aldosa dengan reaksi Fehling dituliskan seperti berikut, yaitu reaksi aldosa dengan reaksi Fehling. Bahan pengoksidasi yang lebih kuat seperti larutan berair asam nitrat mengoksidasi gugus aldehida, gugus alkohol primer yang menghasilkan asam dikarboksilat yang disebut asam aldarat atau aldarat asid. Contohnya D-glukosa menghasilkan asam D-glukorat seperti gambar yang ini. Mungkin hanya ini presentasi atau penyampaian materi dari saya. Saya lanjutkan ke teman yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baik Royatul Aini akan menjelaskan tentang reaksi reduksi monosakarida. Reaksi reduksi monosakarida yang di sini dalam hal ini pada reaksi di samping yaitu D-glukosa akan direduksi dengan reagen atau katalis H2NHBH4 atau dengan logam platinum. D-glukosa di mana terdapat aldehid dan apabila direduksi akan menjadi alkohol. Gugus karbonil dari aldosa dan ketosa dapat direduksi oleh berbagai reagen. Produksinya yaitu polialkohol yang disebut alditol atau dalam hal ini deglusitol. Contohnya hidrogenisasi katalik atau reduksi dengan NHBH4 akan mereduksi D-glukosa menjadi deglusitol. Akhiran untuk nama dari salah satu polialkohol ini ialah itol.
Reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi sejumlah kecil aldehid dalam kesetimbangan dengan hemiasetal siklik. Jika aldehid yang sedikit itu direduksi, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan, sehingga akhirnya semua gula terkonversi atau terreduksi. Sorbitol atau dengan deglucitol, sorbitol sama dengan deglucitol digunakan secara komersial sebagai pemanis dan pengganti gula. Deglucitol alamiah telah diisolasi dari banyak buah, misalnya buah ceri, apel, dan dari lumut serta rumput laut. Deglucitol sintetik digunakan sebagai pemanis sintetik. Terima kasih. Kemudian materi pada selanjutnya itu adalah mendeskripsikan reaksi pada gugus hidroksil yang akan dijelaskan oleh Asih Fitrihandayani. Masuk pada pengertian, hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari dua atom utama, yaitu karbon dan hidrogen. Hidrokarbon juga masih dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis ikatannya, salah satunya alkana. Alkana bisa dibagi lagi menjadi beberapa turunan senyawanya berdasarkan gugus fungsional yang dimiliki. Gugus fungsional adalah bagian dari suatu molekul berupa atom-atom dengan karakter yang khas. Keberadaan gugus fungsional ini menyebabkan suatu molekul memiliki sifat kimia dan fisika yang khas. Salah satu gugus fungsional yang akan dibahas kali ini adalah gugus OH. Gugus inilah yang menyebabkan suatu senyawa disebut alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi. Gugus hidroksi ini nantinya akan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada senyawa alkana. Baik, adapun contohnya yang pertama, metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa CH3O OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksil tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda di antara metana berupa gas, sedangkan metanol berupa zat cair. Yang kedua itu ada etana, memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksil OH pada suatu alkalna, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Kemudian masuk pada jenis-jenis alkohol. Alkohol bisa dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi atau OH. Senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi. Adapun sifat-sifat alkohol, seperti pada pembahasan sebelumnya, penggantian atom H menjadi gugus OH menyebabkan perbedaan sifat fisika dan kimia suatu senyawa tak terkecuali alkohol. Dan berikut adalah sifat-sifat alkohol sebagai berikut. Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH, artinya alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal ini karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkatkan seiring peningkatan jumlah atom pada reaksi rantainya. Alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Baiklah, saya Desi Andani dengan NIM E1M4210007. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi terkait mendeskripsikan reaksi-reaksi pada gugus hidroksil karbohidrat. Gugus hidroksil pada karbohidrat itu reaksinya sama dengan gugus alkohol lainnya. Dia bisa membentuk ester, bisa juga membentuk eter. Nanti juga karbohidrat juga bisa bertindak sebagai diol dan membentuk asetal ataupun membentuk ketal. Jadi ada 3 pembahasan yang akan saya lanjutkan, yaitu
pembentukan asetat dan pembentukan eter. Baiklah, yang pertama, pembentukan asetat. Regensia yang digunakan untuk esterifikasi itu adalah berupa anhidrida asam asetat dengan natrium asetat ataupun piridin sebagai katalis. Pada suhu 0 derajat, reaksi asilasi akan lebih cepat dibanding pengubahan ke bentuk alfa ataupun beta. Pada kondisi ini, baik alfa ataupun beta menghasilkan pentaasetat padanannya. Artinya adalah pada suhu ini yang kita reaksikan itu adalah berupa beta glukosa, maka nanti hasilnya juga berupa hanya beta glukosa saja. Kalau yang kita reaksikan adalah alfa, maka nanti yang kita hasilkan juga alfa glukosa. Lain halnya dengan temperatur yang lebih tinggi. Pada temperatur yang lebih tinggi nanti, hasilnya adalah diperoleh produk campuran, ada alfa dan beta. Kenapa? Suhu yang lebih tinggi berarti nanti sebelum terjadi asilasi, sudah terjadi pengubahan dari alfa ke beta. Sehingga dengan demikian, maka akan terdapat campuran produknya. Dan tentunya adalah dalam posisi beta lebih banyak hasilnya. Setelah di sini terdapat contoh dari reaktan beta-D-glukopiranosa yang akan direaksikan dengan katalis anhidrida asam asetat dan natrium asetat. Nah, pada reaktan gugus OH akan berubah menjadi gugus CCH3O2 yang merupakan gugus asetil dari reaksi asilasi. Jadi setiap gugus OH akan menjadi gugus asetil. Dan yang terakhir, CH2OH berarti akan menjadi CH2O2 CCH3. Di sini saya terdapat kekeliruan dalam menuliskan produknya, yaitu seharusnya CH2O2 CCH3. Saya tertulis O3. Nah, bagaimana penamaan dari produk ini? Nah, di sini dapat kita lihat terdapat 5 gugus asetil yang berarti penta O-asetil, kemudian nama dari reaktannya beta-D-gluko. Nah, apakah masih piranosa atau yang lainnya? Tentu saja tidak. Di sini C mengikat O dan R. Nah, jadi yang merupakan gugus asetal, maka dengan demikian namanya akan menjadi piranosida, bukan piranosa lagi. Jadi nama dari produk ini adalah penta-O-asetil beta-D-glukopiranosida. Selanjutnya pembentukan eter. Dimetil sulfat itu adalah ester anorganik dengan gugus pergi yang sangat baik. Ini digunakan untuk membentuk eter metil. Bila monosakarida diolah dengan dimetil sulfat yang lebih dari NaOH, maka semua gugus OH itu akan diubah menjadi metoksil. Jadi, semua gugus OH akan digantikan dengan metoksil. Selanjutnya contoh dari pembentukan eter. Di sini juga masih menggunakan reaktan beta-D-glukopiranosa yang direaksikan dengan dimetil sulfat berlebih dan NaOH sebagai pereaksi atau katalis. Nah, di mana setiap gugus OH dari reaktan pada produk akan menjadi metoksil atau CH3O. Terdapat 5 OH atau 5 gugus OH pada reaktan yang akan berubah menjadi metoksil pada produk. Nah, bagaimana dengan penamaan dari produk ini? Pertama, gugus C1 dipisah. Gugus metoksil pada C1 dipisah dengan nama tersendiri yaitu metil. Kemudian 4 gugus metil lainnya digabungkan menjadi satu menjadi tetraometil. Kemudian digunakan nama dari reaktannya yaitu beta-D-gluko. Dan piranosanya berubah menjadi piranosida, masih sama seperti sebelumnya karena gugus C mengikat O dan R. Mengapa C1 dipisah sendiri dari keempat gugus metoksil lainnya? Karena C1 ini
adalah glikosida. Jadi terpisah. Jadi nama dari produk ini adalah metil tetraometil beta-D glukopiranosida. Sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya.